Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara. Perjumpaan di dalam firman Tuhan. Firman yang mengubahkan hidup kita sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan. Saudara-saudara, tentu banyak pergumulan, suka dan duka kita lewati. Selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan, kita tidak luput dari kebahagiaan pun di dalam duka cita. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan kita pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan di tengah-tengah kita tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini masih bernuansakan kebahagiaan. Ya, minggu-minggu ini kita diberikan satu paparan tentang kebahagiaan dalam menuruti hukum Tuhan. Kebahagiaan itu hendaknya kita pelihara. Kebahagiaan itu hendaknya kita lestarikan. Jangan sampai kita kehilangan kebahagiaan yang sebenarnya sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita orang berdosa. Kita orang-orang yang mengalami kuasa daripada kejahatan. Kita selalu dipengaruhi oleh si iblis dan kita kehilangan kebahagiaan. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sejak itulah kebahagiaan tidak dimilikinya. Namun luar biasanya, dikarenakan kita berharga di mata Tuhan, ciptaan yang mulia, maka Dia sendiri datang dari surga ke dunia ini menggantikan posisi kita. Supaya apa? Mengembalikan kebahagiaan itu bagi kita yang adalah umat pilihannya, umat tebusannya. Nah, oleh karena itu, tugas kita, lestarikanlah, jagalah, biarlah kebahagiaan itu tetap menjadi milik kita, keluarga kita, milik semua orang percaya, supaya bisa berbagi kebahagiaan untuk banyak orang. Iya, benar. Nah, oleh karena itu, dalam menyikapi tindakan-tindakan dunia yang senantiasa berdampak negatif bagi kita, berdampak sakit bagi kita, berdampak pergumulan bagi kita, maka hendaknya kita bersikap proaktif, bukan reaktif, sehingga kita dapat mengatasi itu dengan baik dan kebahagiaan tetap menjadi milik kita. Firman Tuhan sudah menyampaikan tindakan proaktif yang harus kita lakukan adalah bersabar dan mengampuni. Ya, bersabarlah melihat tindakan kejahatan yang ada. Tetap doakan supaya dunia ini aman, tentram, bahagia, sejahtera. Dan apabila ada orang yang menyakiti satu dengan yang lain, bahkan membuat sakit hati kita, menimbulkan dendam, maka yang harus kita lakukan adalah ampunilah mereka. Dengan dua hal ini akan menjaga kebahagiaan dalam hidup kita. Itu kata firman Tuhan, itulah tuntunan pada hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita lakukan itu hendaklah bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menginginkan kita hidup dalam kebahagiaannya.
bukan kebahagiaan yang diciptakan oleh dunia ini dengan mata ganti mata, gigi ganti gigi, membalas dendam, menghancurkan orang lain. Tidak, kita tidak senang di atas penderitaan orang lain. Namun biarlah kebahagiaan kita, kebahagiaan yang sejati berasal daripada Tuhan dengan memberikan pengampunan bagi banyak orang. Seperti yang Yesus sudah lakukan bagi dunia ini. Dia memberikan pengampunan sehingga semua orang diampuni dengan kematiannya, sehingga Allah melihat kita sebagai orang-orang yang telah ditebus dan Dia menerima kita sebagai anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang tidak gampang untuk melihat dan juga bertahan dalam kesabaran. Namun hendaknya dalam kesabaran itu, dalam pengampunan itu, kita memiliki jiwa yang betul-betul terbuka untuk kebahagiaan diri kita, keluarga kita, dan juga menjadi kesaksian bagi orang lain. Apabila kita reaktif terhadap sesuatu, kita akan menjadi batu sandungan. Kita tidak lagi menjadi garam terang bagi dunia ini. Bahkan kita tidak lagi menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Justru kita akan dimusuhi dan diejek, diolok-olok, ditolak oleh dunia ini. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang saya sampaikan untuk bagaimana kita bisa mengenali dan juga bisa berlatih bersabar, kemudian mengampuni mereka yang menyakiti kita. Yang pertama adalah kenali pemicunya. Kalau ada orang-orang yang menyakiti hati kita, menyakiti kehidupan kita, membuat kita bergumul, membuat kita tertekan, kenali pemicunya. Terkadang ada orang-orang tertentu melakukan itu tidak sengaja. Nah, apabila kita kenali pemicunya, dia melakukan itu tidak sengaja, ya pastilah kita harus bersabar dengan sungguh-sungguh dan juga mengampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, jelas. Nah, apabila ada orang yang melakukannya dengan sengaja, lihat juga secara detail apa motivasinya, apa keinginannya, apa harapannya dengan melakukan itu. Ada saja orang yang menyakiti kita karena dia senantiasa melakukan caper. Apa itu caper? Cari perhatian. Iya, supaya memperoleh perhatian kita, bukan supaya kita sakit hati. Nah, apabila itu terjadi, ya berikanlah perhatian supaya dirinya bahagia juga, senang juga. Bukannya kita melawan, bukannya kita langsung jambak-jambakan, ya. Kenali pemicunya, apa maksudnya. Dan apabila dia melakukan itu dalam rangka teror, ya, menakut-nakuti kita dan membuat nyawa kita bisa melayang, maka yang harus kita lakukan adalah laporkan itu kepada pihak yang berwajib. Karena apa? Dengan tindakan teror ini, mereka akan menjadi teroris. Sehingga dengan melaporkan itu, maka mereka akan senantiasa tidak jatuh kepada pencobaan. Nah, oleh karena itu, langkah awal yang harus kita lakukan, kenali pemicunya. Apa motivasi daripada maksud yang dilakukannya sehingga menyakiti hati kita. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah tetap terkendali. Nah, apabila sesuatu terjadi tetap terkendali, maka itu salah satu buah roh yang ada pada diri setiap orang percaya adalah penguasaan diri. Ya, kuasai diri, kendalikan diri sehingga kita tetap bersabar, tenang, bijak. Apabila kita tak terkendali, apabila energi negatif itu kita keluarkan, maka akan merusak, bukan membangun. Ketika kita sudah merusak, sulit sekali untuk membangun kembali. Ketika hubungan kita sudah rusak, maka sulit sekali menjalin persaudaraan, pertemanan dengan mereka. Oleh karena itu, bagian yang kedua, tetap terkendali. Supaya apa? Supaya kita tetap menjaga hati dan
memperoleh kebahagiaan itu. Yang ketiga adalah tidak perlu menyalahkan orang lain. Ya, tidak perlu menyalahkan orang lain. Banyak orang mencari kambing hitam. Banyak orang menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan segala sesuatu. Tapi untuk langkah yang ketiga ini, yang harus kita lakukan adalah coba bertanya pada diri kita sendiri. Apakah memang sudah benar yang kita lakukan? Apakah memang harus ada yang dikoreksi? Apakah memang kita berada di situasi yang salah, bersama dengan orang yang salah, dan di waktu yang salah, sehingga kita dapat evaluasi diri. Dengan evaluasi diri ini kita akan menjadi bijak dan dapat melakukan hal yang terbaik di tengah-tengah dunia ini. Maka itu hindari untuk menyalahkan segala sesuatu, menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan kita. Kita bertanya pada diri, apakah betul kita sudah melakukan tindakan yang seharusnya kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Apabila kita menyalahkan orang lain, yang terjadi adalah akan terpicu perpecahan, dendam, amarah. Nah, oleh karena itu, mari bersama, yuk kita lihat, tidak melulu kita menyalahkan orang lain, tapi biarlah kita bertanya pada diri kita sendiri. Bagian selanjutnya, bagian yang keempat adalah bertanggung jawab. Apabila sesuatu terjadi pada diri kita, tetap kita lakukan tanggung jawab kita. Memang banyak orang melakukan kesalahan, tapi terkadang ketika kita melakukan tanggung jawab kita, mengerjakan bagian kita, maka orang lain pun akan melihat bahwa yang kita kerjakan dan lakukan itu merupakan cerminan orang Kristen yang maksimal, profesional, melakukan segala sesuatu, sehingga tanggung jawab kita ini menunjukkan buah manis, emas, intan, permata yang bersinar di tengah-tengah dunia ini, sehingga semuanya tuntas dengan baik dan menjadi kesaksian bagi dunia. Nah, oleh karena itu, lakukan saja tanggung jawab kita. Jangan lepas tanggung jawab, jangan kita menyerah. Lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, supaya dengan tanggung jawab itu pergumulan kita terselesaikan, kebahagiaan tetap menjadi milik kita, bahkan memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Dan bagian yang terakhir, bagian kelima adalah hindari mengeluh. Ya, hindari mengeluh. Apabila ada orang yang menyakiti kita, apabila ada pergumulan menghampiri kita, dalam kesabaran dan juga dalam mengampuni orang lain, hindari mengeluh. Tetaplah kita bersemangat. Hindari mengeluh, karena dengan mengeluh tidak akan membantu kita sampai kepada tujuan, tidak akan membawa kita kepada kesuksesan. Tapi yakinlah, dengan mengucap syukur, dengan menerima segala sesuatu dengan kekuatan Tuhan, bersabar dan mengampuni segala sesuatu, maka yang terjadi adalah mengubah duka cita menjadi sukacita, mengubah keterpurukan menjadi bangkit dan bangun kembali, dan juga mengubah yang namanya kesulitan menjadi sesuatu yang bersinar dan juga keberhasilan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu, dan biarlah dengan kesabaran, dengan tindakan nyata mengampuni orang lain, kebahagiaan menjadi milik kita, dan juga kebahagiaan itu terpancar sehingga segala sesuatu dapat dilihat sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk berbahagia. Amin.